Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tentang OB. Oke, ini di sini saya akan mencantumkan 5W tambah 1H. Oke, OB dalam catatan saya merupakan yaitu outcome based educational. OB adalah pendekatan pendidikan yang berfokus dan terstruktur pada hasil pembelajaran siswa yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. OB bukan hanya pada materi saja, akan tetapi apa impact atau hasil yang didapatkan oleh siswa tersebut sesudah melakukan suatu pembelajaran di lembaga pendidikan atau universitas, sekolah, atau yang lainnya, atau dengan berkumpul-kumpul dengan teman-teman, menimbulkan suatu cakap-cakapan mengenai tentang hasil dari suatu pendidikan tersebut. Nah, oke, di sini saya mulai dari pertanyaan dengan what, yaitu apa yang dimaksud dengan OB. Oke, OB adalah sebuah sistem pendidikan yang berpusat pada hasil yang ingin dicapai oleh siswa. Jadi, sistem tersebut akan membentuk siswa tersebut melalui karakter dia menghadapi suatu masalah dan menghasilkan sebuah kesimpulan apa yang didapatkan oleh siswa tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan OB. Yang kedua, siapa sih yang terkait dengan OB ini? Nah, di sini OB melibatkan semua pendidikan atau lembaga pendidikan dan perangkat kepentingan yang ada di hal tersebut, maka itu disebut siapa saja yang akan terkait dalam OB tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengapa sih OB ini ada. Nah, itu melibatkan siswa, pendidikan, dan pemangku kepentingan yang ingin di dalam tersebut bisa menghasilkan suatu atau impact dari suatu pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, OB tersebut mengapa sih ada? Nah, diterapkan dalam kurikulum pendidikan baik di tingkat sekolah maupun universitas atau perguruan tinggi. Nah, mengapa diterapkan? Supaya siswa ataupun guru bisa mengidentifikasi hasil dari suatu pembelajaran yang dilaksanakan di kelas atau dilaksanakan oleh siswa di universitas atau perguruan tinggi. Nah, di mana sih OB ini harus diterapkan? OB ini dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, disitulah diterapkan OB itu ada. Nah, di mananya itu ditetapkan pada peraturan yang sudah ada di pendidikan ataupun di sekolah-sekolah yang sudah ada menyangkut dengan OB ini akan dilaksanakan oleh setiap tahunnya untuk memperoleh hasil dan untuk melihat hasil dari suatu pembelajaran di sekolah tersebut atau tiap per semesternya. Makanya dilakukan yaitu ujian praktek dan dibawa ke dalam ujian kehidupan, maka itu akan disebut dengan OB. Nah, bagaimana OB ini terjadi? OB diterapkan melalui perancangan kurikulum yang berfokus pada hasil pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran yang relevan, dan sistem penilaian yang mengukur pencapaian hasil pembelajaran tersebut. Nah, di sini dibilangnya diterapkan melalui perancangan, artinya sebelum kita melakukan suatu pembelajaran di sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya gitu, maka harus dirancang dulu
kegunaan OB ini seperti apa di kampus-kampus tersebut, dan bagaimana hasil dari OB itu akan melihatkan ranking dari siswa tersebut bahwa sudah tercapai atau belum. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana OB itu terjadi. Selanjutnya, hubungan dengan OB ini ada hubungannya dengan profesi guru. OB atau outcome based educational, materi outcome based educational ini berkaitan dengan profesi guru adalah pengembangan konvension berkelanjutan atau PKB. Nah, PKB ini setiap semester atau setiap tahunnya harus diteliti lebih lanjut supaya siswa tersebut mendapatkan lebih banyak hasil dari suatu pembelajaran di sekolah tersebut, karena ini akan dibawa ke dalam dunia kehidupan siswa tersebut supaya kita bisa membekali, maka OB ini harus diterapkan. Nah, untuk perencanaan atau pelaksanaan, mengevaluasi dan mereplikasikan proses pembelajaran mereka untuk memastikan pencapaian dari belajar siswa. Nah, itulah yang dimaksud dengan kaitan dengan OB dengan profesi etika keguruan. Nah, di situ bisa kita ambil dari poin-poinnya bahwasanya OB ini sangat penting dalam dunia pendidikan, karena hasil dari proses pembelajaran tersebut akan dibawa dalam kehidupan siswa yang akan berlanjut. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin tidak semua yang materi-materi yang di kelas yang diajarkan oleh guru dapat langsung oleh siswa, akan tetapi melalui berbagai proses. Semisal saya bekerja membuat pekerjaan atau bekerja dengan orang lain gitu. Di situ tuh saya mendapatkan gaji sekitar 1,5 atau 1,2. Nah, di dalam pendidikan yang kita lewati di sekolah, kalau kita sangkutkan dengan materi, itu sangat minim sekali ya teman-teman, karena outcome based educational ini yang akan terjadi sesudah siswa menyelesaikan pendidikan tersebut, karena pendidikan belum tentu menghasilkan untuk suatu pekerjaan. Jadi kita garis bawahi dulu, jangan teman-teman bawa pendidikan itu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu. Tidak semua, akan tetapi skill dari seseorang itulah yang akan menentukan beliau di dalam suatu lingkungan kehidupan kerja. Itulah yang akan dibahas di dalam outcome based educational itu. Nah, outcome based educational itu di sekolah kita mendapatkan materi dari dosen A atau dari guru A seperti ini, dari dosen B kayak gini. Maka kita ambil dari situ, kita buat dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi lebih banyak. Maka itu adalah sebuah outcome based educational. Karena di dalam menurut teori-teori yang sudah ada, outcome based educational ini mencakupi dari beberapa teori yang telah diajarkan oleh guru atau dosen di sekolah-sekolah, supaya siswa tersebut melihat hasil dari pembelajaran mereka itu untuk mereka kehidupan selanjutnya. Jadi jangan teman-teman ambil bahwasanya pendidikan itu hanya untuk nilai. Kalau kita ambil hanya untuk nilai, maka outcome based educational kita itu nol. Kita bawa dalam sesudah kita menyelesaikan pendidikan. Karena semua materi yang kita bahas di kampus atau universitas atau sekolah itu belum tentu
akan terjadi di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan kita, kira-kira seperti itu. Maka daripada itu, outcome based educational ini memastikan hasil dari pembelajaran yang diberikan oleh guru dan mereplikasikan dalam kehidupan dunia nyata, maka itu akan menghasilkan siswa yang berkompetensi, bahwasanya siswa tersebut ada skill, dan off skillnya itu memberikan dia banyak peluang, baik itu peluang pekerjaan maupun peluang lain dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan dari 5W tambah 1H dan sangkutannya dengan materi profesi etika keguruan. Sedikit dan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.